maka sebaiknya kita tidak menceritakan kepada sembarangan orang tentang bonus akhir tahun yang kita terima, apalagi dengan angkanya. Assalamualaikum, bonus bagi siapapun yang rajin berkunjung di channel saya selalu mendoakan semoga selalu sehat dan bahagia. Insya Allah semuanya bahagia kan, terutama teman-teman yang di akhir tahun ini mendapatkan bonus dari perusahaannya, mendapatkan bonus atau suaminya yang mendapatkan bonus. Insya Allah itu membuat kita bahagia. Nah, di video kali ini saya sedikit akan membahas tentang hal yang perlu kita hindari ketika kita mendapatkan bonus akhir tahun dari perusahaan, seberapapun jumlahnya. Konten ini saya buat berangkat dari pengalaman saya pribadi ketika tahun lalu saya dan beberapa teman saya yang ASN gitu sedang menanti-nanti gaji 13 karena untuk kebutuhan sekolah anak ya, untuk daftar ulang dan sebagainya. Ketika kita ngobrol-ngobrol gitu agak iya kapan ya gitu, intinya menanti gitu. Nah, ternyata ada salah satu teman dari guru honorer yang tiba-tiba nyeletuk ribut baik. Kita aja seumur-umur nggak pernah dapat gaji 13 tapi hidup kok gitu ya. Nah, mungkin dia memang bercanda ya, pada saat itu bercanda, tidak ada niatan apa-apa. Sebagaimana kita ngobrol juga tidak ada niatan apa-apa. Tetapi saya pribadi gitu benar-benar seperti diingatkan, ya Allah gitu ya. Kita ngobrolin gaji 13, ternyata di antara kita ada teman honor yang tidak pernah mendapatkan fasilitas itu gitu, tidak pernah mendapatkan gaji 13. Mungkin memang rasanya tidak enak gitu ya, tidak enak karena boro-boro gaji 13 gitu ya, gaji yang tiap bulannya itu aja kalian dapat, saya enggak gitu ya. Mungkin ada perasaan seperti itu, atau memang ya sekedar nyeletuk saja. Tapi kalau sekali lagi bagi saya itu kayak peringatan gitu, ternyata kita tidak boleh ngobrol sembarangan di hadapan orang-orang yang mungkin kondisinya tidak sama seperti kita. Nah, pengalaman yang kedua adalah pengalaman seorang ibu rumah tangga, ibu-ibu muda yang cerita kejadian ke dia pribadi gitu ketika dia sedang sumpek, sedang capek, sedang jenuh gitu di rumah dengan aktivitas rutin sehari-hari mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kemudian dia pengen keluar, tujuannya adalah untuk refreshing gitu ya, dalam artian mengurangi kepenatan gitu, mengurangi sumpek gitu, jenuh di rumah, pengen keluar biar plong gitu. Tapi ketika keluar awalnya iya baik-baik saja gitu, mulai ngobrol ini itu, ngobrolin anak dan sebagainya. Tetapi ketika tiba-tiba salah satu tetangga yang ngobrol, yang ngumpul itu tiba-tiba cerita, aduh suamiku nggak ada lemburan nih, suamiku gajinya bulan ini kayaknya bakal berkurang deh, nggak nyampe sekian belas juta gitu kan. Tiba-tiba dia, ya Allah, saya saja tiap bulan tidak pernah mendapatkan gaji sebesar itu gitu. Nah, ketika ada orang yang hanya dikurangi sedikit saja tiba-tiba dia ngeluh gitu ya, merasa tidak beruntung gitu, merasa rugi gitu kan, jadi agak-agak sumpek gitu. Yang tadinya dia keluar mah pengennya menghilangkan sumpek, jadi tambah sumpek gitu. Berangkat dari dua pengalaman tadi yang betul-betul nyata terjadi gitu, ternyata kadang-kadang kita iseng bercerita ringan, nyantai, tidak ada keinginan untuk menyakiti hati orang lain, tidak ada keinginan untuk pamer, tidak ada keinginan untuk sombong atau membanggakan diri gitu, membanggakan harta kita gitu. Tapi ternyata beda di penerimaan orang lain gitu. Bisa jadi kita membuat dia sumpah, bisa jadi membuat dia tiba-tiba emosi, pulang marah-marah ke suaminya gitu. Atau misalnya yang tadinya dia bersyukur, merasa baik-baik saja dengan kehidupan rumah tangganya, dengan ekonomi rumah tangganya, tetapi ketika mendengar kita ngeluh tentang uang gitu, yang sebenarnya bagi dia jumlahnya masih banyak, tetapi kita ngeluh gitu ya. Tidak hanya ngeluh ya, kadang-kadang kita ya gitu spontan gitu ya, misalnya alhamdulillah gajiku sudah cair, alhamdulillah bonus akhir tahunku sudah cair, alhamdulillah sih tahun ini mah naik dari tahun kemarin, berapa naiknya, 10 juta, 15 juta gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak ada niatan apapun, tidak ada niat untuk pamer, tidak ada niat untuk sombong, tetapi orang lain yang mendengar itu merasa jadi tambah kurang bersyukur gitu, karena kondisinya jauh dari kondisi kita. Nah, yang pengen saya sampaikan hari ini, karena ini adalah akhir tahun 2020 di mana beberapa teman-teman kita atau suami teman-teman kita itu mendapatkan bonus akhir tahun dari perusahaan, maka saya mengingatkan berangkat dari pengalaman saya pribadi
maka sebaiknya kita tidak menceritakan kepada sembarangan orang tentang bonus akhir tahun yang kita terima, apalagi dengan angkanya. Saya gaji suami saya 10 juta, kalau akhir tahun dapat 3 kali gaji jadinya 30 juta gitu misalnya, atau status di Facebook, di WA, di media sosial yang lainnya, alhamdulillah bonus akhir tahun sudah cair, 20 juta ada di tangan, siap jalan-jalan gitu misalnya. Yaitu sebenarnya sah-sah saja ya, kalau saya yang baca itu ibaratnya yaitu hak dia gitu ya, itu rezeki yang Allah berikan kepada dia, dia berhak untuk mengekspresikan kebahagiaannya itu gitu. Tapi kalau kita di pihak yang menerima bonus itu, maka kalau saya pribadi memilih untuk tidak, karena jangan-jangan yang membaca menjadi kurang bersyukur, yang membaca kebetulan suaminya sedang tidak bekerja, atau misalnya baru di PHK, atau memang sedang mengalami kesulitan ekonomi yang kita tidak tahu kesulitannya seperti apa, kemudian membaca istri-istri yang lain sedang berbahagia dengan bonus sekian belas juta, sekian puluh juta, maka jangan-jangan itu menjadikan dia tiba-tiba tadi pulang marah-marah ke suaminya gitu. Makanya sebaiknya kita tahan lisan kita, kalau ngobrol yang umum-umum saja, kalau sudah ngumpul ngobrol yang umum saja, yang semuanya merasakan, mengalami gitu ya, ngobrolin cucian piring, ngobrolin apalah gitu, yang rata-rata emak-emak itu punya semuanya, mengalami semuanya gitu. Tapi kalau urusan bonus akhir tahun, urusan gaji, urusan lembur gitu, harus pilih-pilih yang memang kita pastikan tidak ada masalah di diri yang kita ajak ngomong itu gitu. Jadi kalau kita misalnya mau ngobrolin bonus akhir tahun ya kepada keluarga kita, ketika kita mau istilahnya mengungkapkan kebahagiaan kita, syukur-syukur dengan berbagi, ya jangan menceritakan saja gitu saya dapat bonus sekian tetapi nggak ngasih gitu. Baiknya sih sambil ngasih gitu, karena arti mensiarkan nikmat itu kan sebenarnya tidak hanya menceritakan secara lisan, tetapi harus berbagi-bagi dengan nikmat itu gitu. Jadi jangan dipamerin tapi tidak ngasih. Justru kadang-kadang tidak usah diomongkan nggak apa-apa, tetapi langsung ngasih saja gitu. Jangan sampai bonus akhir tahun kita itu membuat stres tetangga. Jangan sampai bonus akhir tahun kita itu membuat tetangga menjadi kurang bersyukur terhadap suaminya. Mungkin ada yang berpikir, ini bikin konten seperti ini kayaknya karena nggak dapat bonus nih ya. Mungkin ya, karena tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini, bisa jadi, yaitu hanya saya dan Allah yang tahu gitu. Kalau misalnya saya ada rasa seperti itu, yaitu iri sama yang dapat bonusnya, bisa jadi ya, karena saya juga manusia biasa penuh dengan penyakit hati. Tapi yang pasti yang ingin saya bagikan adalah pengalaman saya pribadi ketika saya tidak ingin menyakiti hati orang lain yang mendengar kebahagiaan atau nikmat yang sedang Allah berikan kepada saya. Jadi intinya menyiarkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sah-sah saja, tetapi harus lihat-lihat jika tidak ada maslahatnya, bahkan membawa madarat untuk orang lain, membuat stres sahabat kita, tetangga kita, maka sebaiknya tidak perlulah ya. Kita banyakin saja bersyukurnya, berzikirnya, kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Salah satunya ya berbagi tadi gitu, tapi berbagi uangnya, berbagi bonusnya, bukan ceritanya doang yang sampai ke tetangga, tetapi uangnya tetap disimpan di rumah masing-masing. Jadi itu ya, jangan malah menganggap baper ke orang lain ketika orang lain itu merasa tidak nyaman dengan cerita-cerita kita gitu. Kalau kita di pihak yang mendengarkan cerita, memang kita harus menata hati kita agar kita tidak iri dengki, agar kita tidak kebawa perasaan dengan cerita-cerita orang lain yang mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan. Tetapi kalau kita di pihak yang sedang mendapatkan nikmat, misalnya bonus akhir tahun seperti bulan ini, maka ayolah pandai-pandai kita menjaga perasaan orang lain. Kalau ada orang lain yang tidak mendapatkan bonus itu, atau bahkan sedang menghadapi kesulitan ekonomi, jangan kita sakiti dengan cerita-cerita kita tentang bonus akhir tahun kita atau bonus akhir tahun suami kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, beginilah cara saya menasehati diri saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi orang lain. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.